Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas tentang anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani, sehat jiwani, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Oke? Begitu kan? Nikmatnya, indahnya sehat. Sehat itu indah ya. Ya, yang baru bergabung silakan Anda lihat dulu video saya yang dulu-dulu ya, biar Anda nanti akan paham gitu. Dan semoga ilmu yang saya tularkan pada Anda itu bermanfaat untuk Anda semua. Saya sangat senang sekali kalau ada komen itu, alhamdulillah Pak, saya sudah mulai recovery, sudah mulai tenang, sudah sembuh. Ya, itu bukan berkat saya sebenarnya sih. Enggak, itu bukan karena saya. Itu karena pola pikir Anda sendiri yang sudah bisa memperbaiki ya. Jangan salah, itu bukan karena saya. Saya hanya memberikan sebuah motivasi, memberikan semangat untuk Anda semua supaya segera bangkit dari keterpurukan gitu. Dan saya ini lagi proses diet ya. Kemarin sempat berat badan saya itu naik drastis. Sama dokter polisi, biasa kalau di polisi itu ada yang namanya rikes ya, pemeriksaan kesehatan. Jadi yang overweight ya, yang orang yang terlalu gemuk itu disuruh menurunkan berat badannya. Kalau nggak bisa menurunkan disuruh lari siang ya, lari siang. Yang gemuk-gemuk itu dicatat semua ya, yang overweight itu dicatat, siang disuruh lari ya. Dan saya nggak mau itu. Nggak mau saya lari siang. Itu. Dan lagian dokter polisi yang di kesatuan saya itu sudah tahu riwayat sakit saya ya. Saya punya hipertensi, terus punya keturunan yaitu diabetes ya dari ibu saya. Jadi dokter itu selalu memantau saya. Alhamdulillah, perhatian sekali dokter di kesatuan saya itu ya. Alhamdulillah, saya bersyukur kalau ada rikes atau apa, rekam medis saya yang dilihat ya, ada cek lab itu duluan punya saya yang dilihat, ini perkembangannya Bribka Suyono bagaimana begitu ya. Jadi saya terus terang saya nggak mau overweight ya, kelebihan berat badan, karena itu sudah saya jelaskan, saya punya hipertensi dan punya keturunan diabetes ya dari almarhum ibu saya gitu. Jadi tidak boleh gemuk saya begitu. Pokoknya saya itu tidak boleh gemuk. Nah, begitu. Sekalian saya uji mental, uji nyali. Kenapa begitu? Karena banyak yang bilang begini, loh Pak Yono sekarang kok kurus lagi, kenapa? Kalau yang tanya perempuan atau puluhan di kesatuan saya bilang aja gini, saya banyak mikir. Mikir apa Pak? Mikirin kamu. Udah itu aja. Ketawa dia kan, mikirin kamu sambil biar dia GR gitu. Dan kalau yang bertanya laki-laki misalnya, loh Mas Yono sekarang kok agak kurusan lagi, kenapa? Ya inilah sekarang keadaan saya nggak mau lari siang gitu. Oh iya ya, akhirnya begitu. Karena apa? Yang gemuk-gemuk itu lari siang loh, polisi itu. Oke, jadi uji nyali itu saya, sekalian uji nyali. Kalau dulu kan enggak, saya kalau dibilang kurus itu, wah, di rumah itu sampai saya tidak bisa tidur, saya itu memikirkan itu sakit apa saya ini muncrat. Sakit apa saya ini, sakit apa saya menebak begitu. Sekarang cuek saja. Omongan orang itu saya anggap angin lalu. Ya, biarlah titik-titik menggonggong, kafilah berlalu. Begitu saya ya. Anda juga harus bisa begitu ya. Emang susah, harus dilatih. Perlu percaya diri gitu. Oke. Jadi begini. Ini harus Anda tonton sampai habis ya. Tip-tip kesembuhan saya itu bagaimana sih? Ya. Saya itu alami sakit 2,5 tahun. Bisa dibilang lebih. Yang saya hitung itu yang 2,5 tahun itu yang parah-parahnya. Padahal dulu sudah merasakan sensasi itu, tetapi itu enggak saya hitung karena itu belum mengganggu ke fisik saya gitu ya. Dalam waktu, nggak usah saya sebutkan berapa lama, nanti takutnya akan menjadi patokan untuk Anda begitu ya. Yang
yang jelas lama lah ya, lumayan lama saya sembuh, lumayan lama ya. Karena begini ya, sakit 2,5 tahun bisa lebih ya, masa ingin sembuh dalam waktu 1 minggu 2 minggu kan ya, kalau secara nalar kan ya gimana ya. Kalau dalam hitungan secara ilmiah itu kayaknya susah begitu gitu ya, apalagi sakit pikiran gitu. Oke, ini harus Anda tonton sampai habis ya. Pola-pola apa yang saya terapkan hingga saya alhamdulillah terlepas dari itu semua ya, dari asam lambung, anxiety, psikosomatis. Ketahuilah ya, yang pertama kali saya sembuhkan itu adalah asam lambung saya. Tetapi dengan sembuhnya asam lambung, ternyata sensasi yang lain itu masih menempel begitu. Tapi jangan Anda jadikan patokan ya, lain orang itu lain cerita begitu ya. Mungkin ada banyak juga yang asam lambungnya sembuh, sudah sensasi yang lain itu sudah hilang. Tetapi ada juga yang asam lambungnya sudah sembuh, tetapi sensasi itu masih berdatangan, masih menempel. Contohnya seperti saya, itu karena ada faktor-faktor yang lain begitu. Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Oke, ini bisa Anda praktekkan ya, karena ini sangat penting sekali. Jadi Anda boleh mencatatnya ya. Anda pause video saya ini, ambil alat tulis untuk mencatat itu, atau Anda tonton berulang-ulang, atau Anda download dulu video saya, tidak apa-apa, bebas ya. Karena saya membuat ini bukan untuk menarget dolar harus berapa ini, terus jam tayang harus lama ini orang nonton, enggak. Kenapa saya ingin Anda menonton sampai habis? Karena ada poin-poin yang penting, mungkin ada di tengah-tengah yang Anda nanti skip, Anda lewatkan begitu. Takutnya begitu ya. Yang pertama, Anda catat ya, Anda harus memperbaiki pola pikir. Bagaimana caranya Pak? Sudah ada di video saya, Anda tonton cara saya untuk merubah pola pikir. Yaitu saya kasih bocoran ya, dengan tontonan kita, pergaulan kita ya, mungkin tontonan apa di media sosial ya, televisi. Nah, itu mulai Anda kurangi ya. Kurangi dalam arti di sini, jadi media sosial yang menayangkan berita-berita yang penuh dengan ujaran kebencian dan sebagainya, sudah nggak usah Anda lihat ya. Anda fokus saja ke diri Anda begitu. Ngapain ngurusin ada yang di media sosial misalnya mengkritik ini, nggak perlu itu. Sekarang Anda itu fokus ke diri Anda gitu ya. Dari media sosial mungkin Anda ikut komen, wah itu pasti gini. Nah, nggak usah itu, udah nggak usah, itu sudah ada yang memikirkan sendiri ya, tidak perlu Anda pikirkan gitu. Terus yang kedua, Anda harus bisa menjaga pola makan Anda gitu. Kalau Anda asam lambung ya, tetapi kalau asam lambung Anda sudah sembuh, Anda jangan terlalu pantang makanan ya, cuma porsinya dikurangi gitu. Jangan dipantang. Kalau Anda pantang langsung sekaligus Anda pantang ya, asam lambung sudah sembuh, Anda terus nggak berani makan ini, nggak berani makan itu, akhirnya Anda kurang gizi gitu ya. Itu ya. Terus yang ketiga adalah saya bisa cuek ya. Cuek apa yang diomongin orang, sensasi itu saya tanggapi dengan cuek. Cuek aja, emang saya begini kok, cuek begitu. Untuk cuek juga perlu dilatih, saya sudah ada tip-tipnya gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya selalu melakukan olah nafas ya. Terutama pernapasan perut gitu ya. Terus yang kelima, saya selalu istighfar, zikir, dan saya lakukan yaitu berdoa ya. Istighfar, zikir, doa, istighfar, zikir, berdoa gitu ya. Itu yang kelima, tidak perlu saya jabarkan. Yang keenam, saya sering relaksasi. Nah, ini sebenarnya faktor yang sangat penting, yaitu apa? Relaksasi. Relaksasi itu penting sekali. Di deskripsi nanti Anda lihat ya, relaksasi dari saya, nanti boleh Anda pakai yang mana begitu ya. Itulah, dan itu saya ciptakan sendiri gitu. Karena kenapa saya bisa menciptakan itu? Ya tentunya saya belajar juga dong. Terus saya tahu kebutuhan otak.
otak kita yang saat ini mengalami anxiety psikosomatis, yang dibutuhkan otak itu apa? Gitu. Jadi saya lebih paham gitu ya. Nah, terus yang kedelapan, yang ketujuh ya. Yang ketujuh, saya sering meditasi. Nah, ini meditasi dan relaksasi itu bisa kita gabungkan. Kita melakukan meditasi sambil relaksasi begitu ya. Itu jadi relaksasi juga Anda bisa ambil dari YouTube banyak itu ya. Cari yang cocok untuk Anda begitu. Terus yang kedelapan, saya bisa ikhlas menerima keadaan. Ya udah, keadaan saya sudah begini ya, mau apa lagi? Yang penting saya sudah berusaha, sudah berdoa. Keadaan saya ya menerima keadaan ini, tetapi bukannya kita tidak mau lepas dari itu. Harus kita lawan ya. Lawan itu sedikit demi sedikit, latih sedikit demi sedikit gitu ya. Masa sakit kita pelihara, kan begitu kan? Sakit itu untuk kita hilangkan gitu. Terus yang kesembilan, saya selalu introspeksi diri. Bagaimana sifat-sifat saya yang dulu, begini, sikap saya, tindakan saya dan sebagainya, pola pikir saya dan sebagainya itu bagaimana? Itulah dibutuhkan introspeksi diri ya. Karena apa? Begini, apa yang kita peroleh saat ini itu adalah benih yang kita tanam pada masa lampau. Dan apa yang kita tanam pada saat ini itulah yang kita akan dapatkan pada masa nanti. Begitu. Ya, itu perlu Anda catat. Dan kalau Anda sudah terlanjur menanam benih-benih kejelekan, ya, benih-benih yang tidak unggul, mulai sekarang tanam benih-benih yang unggul, tanam benih-benih kebaikan. Gitu. Kalau nanti jatuhnya tidak sama kita, nanti jatuhnya kepada anak kita. Ya. Kebaikan-kebaikan kita nanti mungkin Allah tidak membalasnya ke kita, tetapi nanti dikasih kebaikan itu pada anak kita. Kan begitu. Nah, itu ya. Semoga Anda paham. Yang ke-10, sifat jelek yang saya miliki, saya ganti sedikit demi sedikit. Walaupun itu tidak gampang, tetapi ya itu perlu latihan. Dan latihan itu perlu waktu, perlu disiplin. Ya, begitu. Yang ke-11, saya ini baca ya. Kalau saya nggak baca ya, saya nggak hafal nanti. Ya nggak? Yang ke-11, saya bisa menyesuaikan dengan keadaan. Nah, ini yang penting ya. Kalau sudah keadaan Anda, misalnya Anda berjalan terasa oleng, sempoyongan, ya sudah, sesuaikan saja. Ya memang keadaan saya sudah begini, saya harus sesuaikan dengan keadaan ini. Sambil kita melatihnya sedikit demi sedikit, begitu. Ya, tetapi kita harus tetap survive, walaupun sensasi itu berdatangan, sensasi apapun kita harus tetap survive. Saya selalu mencontohkan pohon jati. Pohon jati itu kalau musim kemarau dia merontokkan daunnya. Untuk apa? Biar tetap survive, ya. Biar tetap survive, biar tetap hidup gitu. Ya, itu ya. Terus yang ke-12, saya tetap konsultasi sama dokter karena saya ada riwayat hipertensi dan keturunan diabetes. Ya, katanya diabetes itu bisa menurun ke anaknya lah. Itulah saya hati-hati dan itulah usaha saya selalu konsultasi sama dokter biar perkembangan saya ini, perkembangan kesehatan saya ini itu terpantau begitu. Mungkin 1 bulan sekali saya cek lab, yaitu dengan cek gula darah ya. Cek gula darah kan nggak mahal, 10.000 ya. Kolesterol 15.000, terus apa itu 25.000. Nah, itu tiap bulan ya, sambil tensi. Dan untungnya di kesatuan saya juga ada dokter polisi begitu ya. Itu. Nah, terus yang ke-13, saya pasrahkan jiwa dan raga saya ini hanya pada Allah. Ya. Apapun yang terjadi, saya ini milik Allah. Saya ini milik Allah. Allah mau ngapain ke saya, silahkan. Ya. Ya, silahkan. Saya pasrah saja. Yang penting saya sudah berusaha, intinya begitu. Ya, berusaha dan berdoa. Selanjutnya, ya, dialah Allah. Allah itu mempunyai rencana yang lebih mulia, rencana lebih baik daripada rencana kita. Gitu. Sadari itu ya. Terus yang ke-14, saya masih punya semangat untuk sembuh. Nah, semangat ini sangat dibutuhkan. Makanya saya tak henti-hentinya Anda untuk selalu semangat. Ya, semangat begitu. Yang 15, saya tidak mau mengeluh. Ya, saya nggak mau mengeluh. Apalagi mengeluh begini ya. Waduh,
kok begini itu bagaimana, ini bagaimana aku, istriku, aku kok begini, atau suamiku, aku kok begini, gimana, enggak, saya enggak mau begitu sekarang. Kalau dulu ya, saya begitu, tetapi setelah saya tahu edukasi mengenai anxiety psikosomatis, saya enggak mau mengeluh, saya hanya mengeluh pada Allah, saya hanya berbicara sama Allah, walaupun saya tidak melihat, tetapi Allah melihat saya, gitu, ya atau tidak? Saya mengeluh, ya Allah, tiap hari saya merasakan begini ya Allah, kenapa ini dengan saya ya Allah, saya mau diapakan ini ya Allah, mau diuji apa lagi saya ini ya Allah, begitu. Saya hanya ngomong sama Allah, walaupun saya tidak melihat, tapi Allah melihat ke saya, begitu. Ya maaf tadi terjatuh HP saya, anginnya kencang. Ya, yang ke-15 tadi ya, yang ke-16 yakin bahwa kesembuhan itu pasti akan datang. Ya, kebahagiaan itu pasti akan datang. Ya, yakinlah itu. Ya. Terus yang ke-17 saya menikmati prosesnya. Ya, saya nikmati prosesnya. Udah saya nikmati aja prosesnya. Bagaimana ya, udah begitu aja. Gitu aja kok repot kan gitu. 18 saya tidak mau manja. Ya, kalau dulu terus terang saya lebih menghabiskan di tempat tidur ya, berbaring dan sebagainya. Ya, tadi yang ke-18 saya tidak mau manja begitu ya, tidak mau menghabiskan waktu berbaring di tempat tidur, merenung, meratap, tidak mau saya. Terus yang ke-19 saya selalu jalan kaki baik pagi sore hari ya, dan berjemur di bawah terik matahari gitu, terutama matahari pagi ya. Terus yang ke-20 ya saya sabar gitu. Udah itu aja kok repot. Ya itu ya. Jadi mohon maaf tadi kameranya jatuh terus, anginnya kencang sekali ini. Kalau dulu saya angin kencang gini pasti masuk angin ya keluar. Sekarang alhamdulillah tidak ya. Dan mungkin hanya itu saja ya. Tetap semangat, badai pasti berlalu dan semua akan indah pada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.